Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat hingga hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ade Puspitasari dengan NIM 081, Trisnawati dengan NIM 064, Setia Trinaini Yulianti dengan NIM 082, dan Mariska Hairunisa Fitriana dengan NIM 083 akan mempresentasikan materi mengenai puasa. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Itsna selaku dosen ibadah akhlak dan muamalah. Definisi puasa. Secara etimologis, lafaz puasa berasal dari bahasa Arab sama saumun, siamun yang bermakna menahan diri dari sesuatu. Secara syar'i adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri, dan semisalnya sehari penuh dari terbitnya jajar sidik atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib dengan tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah menurut Qardawi pada tahun 2000. Maka, hakikatnya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang bersifat badaniah, dan secara bersamaan puasa adalah menahan diri dari perilaku-perilaku yang negatif yang dapat merusak puasa seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Apa sih Allah mewajibkan kita berpuasa? Berpuasa salah satunya adalah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk mencapai ketakwaan dan kesucian diri hendaknya kita berpuasa. Karena dengan berpuasa insya Allah salah satunya adalah untuk menjauhkan kita dari maksiat. Dan berpuasa bukan semata-mata untuk menahan lapar dan haus. Fungsi dan hikmah puasa ada 4, yaitu membentuk kepribadian, menyehatkan badan, melatih kepekaan, melatih kepedulian sosial. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai membentuk kepribadian dalam berpuasa. Fungsinya untuk melatih jiwa dan membiasakan kita untuk sabar dalam menghadapi kesusahan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu mendidik kita memiliki kekuatan, tekad, dan kemauan serta mampu menahan diri dari hawa nafsu. Nah, maka dari itu, jika kita berpuasa, tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, itu pasti ya teman-teman. Dan juga kita tidak boleh marah. Itu karena dalam puasa itu kita harus banyak-banyak bersabar. Karena kan tujuannya untuk melatih kesabaran kita. Gitu. Makanya jika kita marah, gitu ya, puasa kita batal. Gitu teman-teman. Yang pastinya kita harus bisa menahan hawa nafsu kita. Gitu. Nah, lalu yang kedua, menyehatkan badan. Nah, menyehatkan badan itu dalam berpuasa fungsinya dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh itu semakin meningkat gitu teman-teman. Nah, jadi sangat bagus sekali ya jika teman-teman yang ingin badannya ideal mungkin bisa melakukannya dengan berpuasa. Seperti puasa Senin Kemis itu selain mendapatkan pahala juga sangat baik gitu.
membuat badan kita menjadi lebih sehat gitu, lebih ideal. Dan juga manfaat dari berpuasa ini ya, selain membakar kalori dan lemak, itu juga bisa mengurangi kolesterol pada tubuh dan mendetoks tubuh. Nah, mendetoks tubuh tuh jadi membuang toksin atau zat-zat buruk yang tidak bermanfaat bagi tubuh teman-teman. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang berpuasa, yang suka puasa Senin Kemis, itu sangat baik ya untuk kesehatan tubuh teman-teman. Lalu yang ketiga, melatih kepekaan. Nah, melatih kepekaan itu sama saja kita dilatih untuk peka dengan orang-orang yang kehidupannya kurang mampu. Gitu teman-teman. Yang mungkin teman-teman semua bisa makan enak, bisa minum enak gitu. Tetapi mereka yang kehidupannya kurang mampu, seperti fakir miskin, tidak bisa makan. Terkadang malah makannya kayak cuma seminggu satu kali gitu. Satu kali sehari gitu ya. Malah mungkin tidak makan sama sekali teman-teman. Nah, maka dari itu dalam puasa itu kita dilatih untuk peka terhadap mereka yang kurang mampu. Nah, lalu yang terakhir, melatih kepedulian sosial. Nah, hal itu tuh sama saja. Kita diajarkan untuk memiliki rasa empati kepada sesama manusia, sesama umat muslim ya, terutama fakir miskin, agar kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Yang itu tadi sama saja seperti yang ketiga ya, melatih kepekaan. Cuma ini bedanya kita untuk peduli ya, sama saja ya sebenarnya. Melatih untuk peduli gitu dengan sesama, memiliki rasa empati gitu ya. Makanya kita dalam puasa kan tidak boleh makan dan minum gitu, agar kita merasakan apa yang mereka rasakan. Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Tujuan utama puasa adalah supaya manusia bertakwa. Seorang yang bertakwa menjadi gambaran insan berkarakter atau berkarakter mulia. Karakter yang bersumber dari ketakwaan yang efeknya tidak hanya dirasakan oleh pribadi itu sendiri, namun juga masyarakat di sekitarnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.